Penetapan Gubernur Papua, Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar oleh KPK tentu membuat heboh masyarakat. Namun, demo dukungan dari massa untuk Lukas NMB mungkin membuat kita lebih heboh lagi. Beberapa waktu yang lalu, pasca penetapan Lukas NMB, massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua melakukan aksi unjuk rasa di Jayapura. Ribuan massa dan simpatisan menyatakan dukungan kepada Lukas NMB yang menurut mereka telah dikriminalisasi oleh pemerintah. Puluhan warga Papua yang mengatasnamakan Front Rakyat dan IMAPA Jakarta menggelar aksi di gedung KPK. Pendemo meminta KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas NMB. Selain di Papua, sejumlah massa yang mengatasnamakan Front Rakyat dan IMAPA Jakarta melakukan demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Dalam aksinya, puluhan pendemo membawa sejumlah poster yang berisikan protes terhadap penetapan Lukas NMB sebagai tersangka oleh KPK. KPK sendiri menduga unjuk rasa di Papua dan Jakarta dikondisikan oleh pihak pendukung NMB. Sedangkan pemerintah melalui Menko Polhukam menyatakan penetapan Lukas NMB sebagai tersangka adalah murni penegakan hukum. Terlepas dari siapa di balik demo-demo ini, mengapa masih ada saja koruptor yang dibela? Dan siapa saja pejabat korup yang pernah dibela oleh mahasiswa dan masyarakat? Selain Lukas NMB yang dibela masyarakat meskipun menjadi tersangka korupsi, ada beberapa nama pejabat lain yang juga pernah dibela karena kasus yang menjeratnya. Ini adalah Ricky Hampagawak, Bupati Mamberamo Tengah 2 periode dari tahun 2013 hingga 2023. Di tahun 2022, Ricky ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah. Menanggapi pemberitaan penetapan Ricky Hampagawak sebagai tersangka oleh KPK, ribuan massa yang tergabung dalam Forum Peduli RHP menggelar aksi demonstrasi di depan markas Polres Mamteng pada Juni 2022. Dalam aksi tersebut, mereka menegaskan KPK harus menghentikan segala proses hukum Ricky Hampagawak dan memulihkan harkat dan nama baik bupati mereka tersebut. Menyesalkan protes hukum yang dilakukan oleh KPK saat ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik. Erat kaitannya dengan Bapak Terjang, tokoh besar Papua atas nama Ricky Hampagawak SH MSI. Ini adalah Amran Batalipu, Bupati Buol periode 2007 hingga 2013. Pada tahun 2012, KPK menetapkan Amran Batalipu sebagai tersangka terkait penyuapan oleh petinggi PT Hardaya Inti Plantation, Yani Ansori dan Gondo Sujono. Penyuapan ini berhubungan dengan pengurusan izin perusahaan kelapa sawit di wilayahnya. Namun, penangkapan Bupati Buol ini sempat mendapat perlawanan dari masyarakat. Perburuan Amran oleh KPK di kediamannya sempat mendapat hambatan saat massa pendukung Amran yang membawa senjata tajam menghadang petugas KPK. Namun, Amran akhirnya berhasil ditangkap dan diproses secara hukum. Majelis Hakim menghukum Amran Batalipu 7 tahun 6 bulan penjara dan denda 300 juta rupiah. Belum berhenti sampai di situ. Pasca dinyatakan bebas pada 10 April 2022, kedatangan Amran Batalipu bersama istri dan anak-anaknya di Kabupaten Buol disambut tangis histeris ratusan warga. Warga juga antusias untuk menyapa dan menyalami mantan bupati mereka tersebut. Mereka menyebut Amran Batalipu sebagai bapak pembangunan Buol. Ini adalah Syahri Mulyo, Bupati Tulungagung periode 2013-2018. Pada tahun 2018, Syahri dan pasangannya, Marioto Birowo, kembali mencalonkan diri di pilkada. Namun, di saat musim kampanye, KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Tulungagung dan Blitar dalam kasus dugaan suap. Dalam perkara ini, Syahri Mulyo diduga menerima suap proyek pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUPR Tulungagung sebesar 2,5 miliar. Ironisnya, penetapan tersangka korupsi ini ternyata tidak berpengaruh terhadap elektabilitas Syahri Mulyo di pilkada. Faktanya, Bupati Petahana sekaligus tahanan KPK ini mampu menumbangkan penantangnya dengan perolehan suara nyaris telak dan memenangi pilkada Tulungagung 2018. Perkara hukum yang saat itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap membuat pencalonan Syahri Mulyo tidak bisa dibatalkan. Pasca terpilih, Syahri Mulyo pun tetap dilantik sebagai bupati oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun, sesuai perundang-undangan, calon kepala daerah yang menjadi tersangka tetap dilantik kemudian diberhentikan saat itu juga. Tidak sampai 3 menit dilantik menjadi bupati,
Syahri dinonaktifkan dan posisi PLT Bupati kemudian diserahkan kepada wakilnya, Mayoto Birowo. Ini adalah Budi Sarwono, Bupati Banjarnegara periode 2017-2022. Budi pernah memamerkan slip gajinya sebagai bupati yang menurutnya sangat kecil. Budi berkilah sengaja memamerkan slip gajinya agar pemerintah pusat lebih memperhatikan gaji seorang bupati. Dia berharap pemerintah pusat malu dan tergerak untuk menaikkan 10 hingga 20 kali lipat dari gaji yang berlaku sekarang. Karena hal ini, dalam sebuah video, dirinya bahkan menyebut bupati harus korupsi jika gajinya tetap kecil. Berarti secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? kalau gajinya iya mas gitu, paham nggak? Lama-lama kan jadi mikir. Budi menilai gaji bupati yang ideal adalah 100 juta hingga 150 juta. Tapi mungkin dirinya lupa dengan aneka tunjangan dan pemberian fasilitas sebagai kepala daerah yang selama ini ia nikmati. Bupati penuh kontroversi ini setidaknya 2 kali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Pertama, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 dan 2018. Kedua, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2019-2021 dan penerimaan gratifikasi. Ironisnya, kabar buruk itu tak serta-merta membuat masyarakat marah atas kasus dugaan korupsi tersebut. Masyarakat, khususnya warganet di media sosial, justru membela sosok bupati satu ini. Tidak sedikit warganet yang membela sosok Bupati Banjarnegara. Beberapa juga menyebut kasus korupsi itu ada kaitannya dengan kebijakan Budi Sarwono yang kerap berseberangan dengan pemerintah. Pada 2018, ratusan warga desa Mojo Agung, Kabupaten Tuban, menggelar aksi demo di Kejaksaan Tinggi Tuban terkait penetapan tersangka Kepala Desa Mojo Agung, Siti Ngatiah dan suaminya, dalam perkara korupsi penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2017. Warga meminta kedua tersangka dibebaskan dan menyatakan jika kasus yang terjadi bukanlah perkara korupsi, melainkan kesalahan administrasi. Warga juga menganggap Kades tidak bersalah dan semua tuduhan itu tidak benar. Menurut mereka, semasa kepemimpinan Siti Ngatiah, Desa Mojo Agung lebih maju dan sejahtera. Lagi-lagi, warga menyebutnya sebagai pahlawan pembangunan. Akhir cerita, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur memutus keduanya bersalah dan menjatuhi hukuman selama 1 tahun penjara dan denda 50 juta. Ini adalah Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2014-2019. Pada 2018, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat Kemenpora dan KONI. Imam Nahrawi yang kala itu menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga akhirnya ikut terseret dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2019. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia dinyatakan terbukti melakukan korupsi terkait suap pemberian dana hibah KONI serta gratifikasi senilai 26,5 miliar. Pasca penetapannya sebagai tersangka, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PBPMI menginstruksikan seluruh kadernya untuk menggelar aksi karena mereka menilai penetapan tersangka Imam Nahrawi sangat politis dan melanggar hukum. Imam Nahrawi sendiri adalah salah satu tokoh senior di PMII. Seruan dari PMII Pusat untuk memprotes KPK ternyata membelah tubuh PMII sendiri. Beberapa pengurus cabang PMII justru secara tegas menolak instruksi dan mendukung proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Imam. Beberapa massa dari PMII dan mahasiswa sempat menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK pada 2019. Mereka membakar ban, meneriakkan yel-yel dan melempari gedung KPK dengan telur. Mereka menganggap dugaan kasus korupsi Imam adalah pembunuhan karakter oleh KPK yang sudah disusupi kelompok Taliban. Ini adalah Faisal, mantan Kepala Dinas PU Deli Serdang. Faisal merupakan terpidana 12 tahun penjara karena melakukan tindak pidana korupsi anggaran Dinas PU Deli Serdang tahun 2010 senilai 105 miliar. Jelang sidang kasus korupsi, seratusan orang menggelar unjuk rasa di Pengadilan Tipikor Medan pada tahun 2012. Massa yang mengatasnamakan kelompok petani padi pemaka air atau P3A Deli Serdang ini berorasi dan membentangkan spanduk meminta jaksa dan hakim untuk membebaskan Faisal dari seluruh dakwaan. Hampir setiap tokoh atau pejabat yang terjerat korupsi, ada saja sebagian kelompok masyarakat yang akan terus membela habis-habisan. Pertanyaannya, mengapa? Kita semua sepakat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Namun,
ada beberapa faktor yang membuat sebagian masyarakat yang seharusnya membenci korupsi, namun malah membela pelakunya. Zainur Rohman, pegiat anti korupsi dari Pukat UGM Yogyakarta, menyebut salah satu faktor paling utama adalah kesamaan latar belakang antara pendukung dan tersangka. Hal ini terjadi pada kasus Imam Nahrawi dan beberapa pejabat di Papua. Imam Nahrawi yang punya kedekatan dan persamaan golongan dengan kelompok PMII membuat dirinya dibela oleh PMII meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini pun terjadi dengan beberapa pejabat di Papua, seperti Gubernur Papua Lukas NMB yang dibela oleh sebagian masyarakat yang punya kesamaan suku dan latar belakang, yaitu sama-sama orang Papua. Kedua, kepala daerah yang punya pengaruh kuat di daerahnya akan dengan mudah menggiring opini masyarakat untuk berbalik membelanya. Belum lagi ditambah dengan politik uang yang dengan mudah menggerakkan massa pendukung bayaran. Yang terakhir adalah kedekatan dan citra baik yang selama ini mereka bangun. Citra baik, hasil kerja dan prestasi mereka selama bertahun-tahun membuat masyarakat percaya dan menganggap mustahil jika terjerat korupsi. Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo misalnya, dirinya tetap menang telak dalam pemilu meskipun menjadi tersangka korupsi. Bupati ini sebelumnya pernah menerima penghargaan Bintang Satya Lencana dari Presiden Jokowi berkat prestasinya membawa Kabupaten Tulungagung surplus pangan sejak tahun 2013 hingga 2016. Hal ini pula lah yang menjadikan para koruptor masih mendapat tempat di hati masyarakat, seperti yang terjadi pada Amran Batalipu, mantan Bupati Buol, Sulawesi Tengah. Dukungan terhadap koruptor menjadi kontradiksi di tengah-tengah masyarakat yang begitu benci dengan korupsi. Saat koruptor adalah orang yang berbeda dari golongannya, mereka dikutuki sehina-hinanya. Namun bila koruptor adalah bagian dari kelompoknya, maka dianggap sebagai kriminalisasi atau permainan politik belaka. Sampai jumpa, salam Universe.